Sementara itu, hari kelima pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan meninggal yakni Nina Nur Fauziah, Wafik Nur Aini Zahra, dan Cahyanto. Ketiga korban ditemukan di area pencarian worksite A2. Dengan ditemukannya 3 korban, total korban tanah longsor Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang. Hingga kini, tim SAR gabungan masih mencari 7 korban yang masih hilang. Pukul 08.57, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi atas nama Nina Nur Fauziah, 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya pada pukul 9.37, tim SAR gabungan juga telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban atas nama Wafik Nur Aini Zahra, 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 9.50, tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi korban atas nama Cahyanto, 57 tahun. Ketiganya ditemukan dalam worksite A2. Sejumlah keluarga korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah mendatangi posko antemortem RSUD Majenang. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Posko tersebut melayani keluarga korban yang akan mencocokkan identitas atas korban yang telah ditemukan. Keluarga menerangkan ciri khusus yang ada pada korban serta menunjukkan foto semasa hidup. Tanda lalat di mata, ya, sama giginya di sul kiri kanan. Tadi udah diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan itu? Ya, tadi saya keterangan. Perempuan, Bu? Nama siapa, Bu? Dia Ramadhani. Dia Ramadhani. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang merupakan ayah dan 2 orang anaknya. Dengan temuan ini, total 16 jenazah telah dievakuasi. Temuan 3 jenazah ini menyusul penemuan jenazah perempuan yang diidentifikasi bernama Kasrina, yang juga merupakan anggota keluarga korban. Jenazah yang merupakan ibu korban ini telah dimakamkan Minggu sore. Korban dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang-Sari, Kecamatan Majenang. 3 korban telah diketemukan, kesemuanya di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami nyatakan clear, di mana ketiga korban tersebut adalah keluarga. Ya, satu keluarga, anak sama bapak. Oke. Kalau sebelumnya istrinya sudah ditemukan, Pak? Ya, sudah diketemukan di A2. Di A2 ya? Itu kemarin atau hari ini? Hari ketiga. Hari ketiga ya? Sementara itu, polisi terus mengumpulkan data antemortem korban dari keluarga untuk memudahkan proses identifikasi korban. Posko antemortem di RSUD Majenang melayani keluarga yang tengah mencari anggota keluarganya untuk mencocokkan identitas korban yang telah ditemukan. Keluarga memberikan data dan ciri khusus yang ada pada korban. Mengumpulkan keluarga yang nantinya untuk sebagai pembanding pada saat nanti korban sudah ditemukan, terutama korban-korban yang sudah tidak dikenal lagi. Jadi seperti itu ya, sudah ada beberapa keluarga terkait daripada korban bencana itu yang tadi sudah kita mintakan data dari tim kita, dari Polresta dan juga dari tim DPI Polda Jawa Tengah. Jadi nanti semuanya akan kami data, selanjutnya akan kami data kembali untuk menjadikan suatu pembanding nanti untuk data antemortem. Hingga saat ini, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 16 jenazah korban longsor di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, sementara 7 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Sama seluruh unsur SAR telah membuat tatakan untuk pergerakan eskavator. Mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat Indonesia kita dapat mengakses di A1 dan korban harapannya besok semuanya dapat diketemukan.
Demikian laporan kami pelaksanaan operasi SAR di hari ke-5 dan rencana pelaksanaan operasi SAR di hari ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Cilacap, yang saya hormati Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Danlanal. Tentu saja ini teman seperjuangan ini. Dari Basarnas ya, Deputi Direktur Operasi atau Deputi sudah. Amin. Direktur Operasi dari Basarnas. Kemarin sama-sama Pak, pada saat kita evakuasi Pondok Pesantren Al-Tujini di Sidoarjo, Pak Bran ini luar biasa. Para pejabat daerah, ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kira untuk BNPB sini lengkap, kelompok pendahulu yang begitu kejadian berangkat ke sini. Saya kira tim pendahulu Pak Ruswandi ya. Kemudian disusul Pak Isro. Pak Isro ini sebetulnya unsur pengarah. Jadi sekarang merangkap, mengarahkan dan melaksanakan ya. Karena beliau putra Banyumas Pak. Jadi langsung ke sini. Kemudian Pak tenaga ahli saya, Pak Majen TNI Fajar Setiawan, Pak Richard. Saya datang siang ini bersama Pak Deputi 4 rehabilitasi rekonstruksi. Karena kalau Deputi darurat kan kemarin sudah berhari-hari di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim dengan dari Basarnas ya, Kepala Kantor. Kita lihat bersama sudah bagus, sudah rinci. Ini saya akan menambahkan beberapa hal. Sekaligus nanti mungkin kalau dari yang ada di posko ini akan menyampaikan saran masukan juga dipersilahkan. Yang pertama, pimpinan kita ya, bahwa Presiden Prabowo setiap hari memantau ini. Saya setiap saat lapor, sehingga apa yang disampaikan Pak Dandim itu sebetulnya saya udah hafal juga itu. Walaupun baru sekarang datang. Ini sudah hari kelima ya, tetapi tim BNPB tentu saja pas hari pertama sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian mendampingi proses pelaksanaan. Karena negara kita ini sangat luas gitu ya. Belum selesai yang satu, timbul lagi bencana yang lain. Di sini masih ada 7 yang masih kita cari. Di sebelah kita, tetangga kita, Banjarnegara masih ada 27 saudara-saudara kita yang belum ditemukan. Jadi ya memang bencananya tidak kita minta-minta. Di satu sisi negara kita ini kaya raya, tapi di sisi lain ya bencananya juga bertubi-tubi. Sebetulnya sebelum terjadi longsor, ya, Jawa Tengah itu sudah dilakukan mitigasi. Khususnya mitigasi cuaca itu kita laksanakan secara terus-menerus. Tanggal 23 Oktober dilanjutkan lagi 23 sampai sekarang, 23 Oktober sampai sekarang tuh sudah dilaksanakan operasi modifikasi cuaca. Istirahat sebentar, waktu 23 Oktober Pak Bupati kita fokus di Semarang, ya. Semarang, Kudus, Demak untuk mengatasi banjir di sana yang 10 hari tergenang. Kemudian istirahat sebentar, tiba-tiba Majenang ini longsor. Memang daerahnya adalah daerah-daerah memang rawan, sangat kritis. Ini meskipun dari mulai kemarin ya, kemarin kita operasi modifikasi cuaca Jawa Barat karena Jabodetabek ini terancam untuk curah hujan yang sangat lebat. Kemudian juga ada tamu negara, jangan sampai juga terjadi bencana saat tamu negara Indonesia hadir. Dilepas sebentar ke Jawa Barat karena memang terbatas juga alat
peralatan operasi modifikasi cuaca ini. Nah sekarang sebetulnya hari ini Pak Bupati dari mulai pagi sudah kita lakukan, tapi ya sifatnya alam, dari mulai perjalanan dari Tasik, Banjar, Ciamis, itu hujan lebat luar biasa, masuk ke Jawa Tengah. Itu tadi keterangan resmi dari Kepala BNPB Suharyanto terkait dengan upaya pencarian yang saat ini masih ada 7 orang yang masih hilang, dan informasi terkini bahwa 16 orang meninggal dunia dari 28 kakak yang terdampak, dan ini merupakan hari ke-6 pencarian di Desa Cibenying, Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan untuk saat ini Kepala BNPB masih menjelaskan situasi dan juga upaya mitigasi dan proses pencarian yang saat ini telah melibatkan 22 truk alat berat dan juga 9 ekor K9 atau anjing pelacak untuk membantu proses pencarian para korban. Setiap hari kami laporkan dan butuh perhatian dari pemerintah pusat di samping saya hari ini. Lalu kita akan mengikuti perkembangan proses pencarian di Cilacap, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ari Himawan yang saat ini berada di lokasi. Ari, untuk saat ini kami juga telah terhubung dengan rekan kami di Banjarnegara, sudah ada rekan Arsono. Untuk saat ini situasi bencana longsor terus terjadi di wilayah Jawa Tengah, dan apa saja upaya terutama pencarian terhadap 27 orang yang saat ini masih hilang di Banjarnegara? Harsono? Ya, siap. Ya, Harsono, untuk saat ini bagaimana proses pencarian dari 27 orang yang saat ini masih hilang? Ya, baik, saudara, dapat saya laporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana saat ini saya berada di pos Basarnas bencana alam yang terjadi di Pandanarum. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang dilaporkan atau masuk dalam daftar pencarian, yakni sebanyak 27 korban. Sementara 2 korban meninggal dunia sudah ditemukan, dan jenazahnya kemungkinan masih ada di Puskesmas Pandanarum, dan 1 korban lainnya masih ada di RSUD Banjarnegara. Ya. Oke, untuk saat ini apa saja alat-alat yang telah dikerahkan dan juga batas waktu pencarian untuk menemukan 27 korban yang saat ini masih hilang? Ya, baik, saudara, ini di lokasi kejadian sendiri ini kondisinya cukup mendung dan gerimis, sehingga tim SAR gabungan tentunya harus waspada dan hati-hati dalam melakukan proses pencarian. Hingga saat ini yang dilaporkan 27 korban hilang masih belum ditemukan. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Semoga tim SAR dapat menemukan titik terang untuk mencari 27 orang yang saat ini masih hilang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Harsono.